warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi diskusi kami mengenai Pancasila sebagai orientasi pembangunan ekonomi dengan subjudul Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Adapun kami dari kelompok 2, saya sendiri atas nama Nurul Fatimah sebagai moderator dan rekan-rekan saya atas nama Nurul Fika, Iva Mutia Firman, Siti Rofika Atia, dan Adila Nur Syahbani Syafa. Beberapa hal yang akan kita bahas dalam pembahasan kali ini yaitu yang pertama mengenai latar belakang masalah, yang kedua realita dan contoh permasalahan, yang ketiga mengenai solusi dari permasalahan yang terjadi, dan yang terakhir mengenai kesimpulan. Baik, untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan kepada Saudari Nurul Fika sebagai pemateri pertama untuk menjelaskan mengenai latar belakang. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari permasalahan yang diangkat. Paradigma adalah suatu asumsi dasar dan teoritis yang umum atau merupakan suatu sumber nilai, sehingga menjadi sumber hukum, metode, dan penerapan ilmu yang menentukan sifat, ciri, dan karakteristik ilmu pengetahuan itu sendiri. Kemudian berkembang menjadi pengertian sumber nilai, kerangka pikir orientasi dasar, sumber asas, serta arah dan tujuan dari suatu perkembangan, perubahan, dan proses dalam suatu bidang tertentu. Pembangunan pada hakikatnya merupakan suatu realisasi program untuk mencapai tujuan bangsa. Agar pembangunan dapat fokus pada pencapaian tujuan, maka perlu dipandu dengan visi dan pandangan hidup yang kuat, sehingga tidak terombang-ambing dalam pusaran pengaruh kepentingan internasional. Visi dan pandangan hidup itu harus bersumber dari nilai-nilai Pancasila. Nilai-nilai Pancasila merupakan ciri khas, identitas, jati diri, dan karakter bangsa yang dapat membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Oleh karena itu, Pancasila perlu dimantapkan kedudukannya dan fungsinya sebagai dasar negara Republik Indonesia dan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Baik, itulah materi yang sempat saya bawakan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk pembahasan selanjutnya mengenai realita dan contoh permasalahan yang akan dibahas oleh Saudari Iva Mutia Firman dan Adila Nur Syahbani Syafa. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Realita dari permasalahan yang diangkat adalah, dalam ekonomi kerakyatan, kebijakan ekonomi harus sebaik mungkin memperhatikan kesejahteraan rakyat. Politik atau strategi ekonomi tidak hanya akan menguntungkan golongan yang kuat saja, sehingga sudah tidak akan ada lagi slogan yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Sistem ekonomi kerakyatan lebih memberi kesempatan pada rakyat dalam meningkatkan kegiatan ekonomi dengan memberikan kesempatan pada badan-badan usaha. Badan usaha yang dimaksud adalah koperasi, usaha kecil, dan usaha menengah. Untuk koperasi, kita bisa menemukan ada banyak jenis-jenis koperasi di Indonesia. Meskipun begitu, semua kegiatan perekonomian tersebut juga harus berlandaskan pada asas kekeluargaan, seperti yang dicetuskan oleh Bapak Koperasi Indonesia, Muhammad Hatta. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Adila Nur Syahbani Syafa mengenai contoh permasalahan. Terima kasih kepada moderator. Kali ini saya akan membahas contoh permasalahannya. Kebijakan ekonomi nasional masih banyak yang belum sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sehingga memunculkan nafsu keserakahan. Banyak kebijakan negara yang arahnya bertentangan dengan prinsip-prinsip atau pilar-pilar ekonomi Pancasila, seperti kebijakan impor beras, kenaikan harga bahan bakar minyak, kebijakan rekapitulasi perbankan, dan utang luar negeri, serta praktik manipulasi dan korupsi yang meluas di pemerintahan. Sungguh naif jika mengharapkan implementasi Pancasila dalam bidang ekonomi dilakukan masyarakat jika kebijakan pemerintah menyimpanginya. Kontekstualisasi dan implementasi Pancasila tidak bisa dilepaskan dengan menegakkan perundang-undangan yang berlaku, yang juga bersumber dari Pancasila. Pembangunan nasional dengan prioritas ekonomi berdasarkan peningkatan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, pada akhirnya hanya akan mempertajam kesenjangan ekonomi. Kondisi itu menyebabkan yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin, dan pertumbuhan ekonomi hanya beredar dan dikuasai oleh segelintir elit yang sudah
teken kontrak dan terkait erat dengan jaringan ekonomi kartel. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, untuk pembahasan selanjutnya mengenai solusi dari permasalahan yang terjadi akan dibahas oleh Saudari Siti Rofika Atia. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan memaparkan solusi dari permasalahan yang perilaku aparat yang membawa dampak besar bagi citra pemerintah di mata masyarakat. Jika aparat melakukan hal yang merugikan, tentunya masyarakat tidak akan merasakan bantuan dari pemerintah tersebut dengan baik, dan yang pasti masyarakat akan menilai keburukan dari pemerintah. Begitu juga sebaliknya, jika bantuan dapat tersalurkan dengan baik, maka pemerintah akan makin dipercaya. Tentunya, langkah yang diambil pemerintah dalam mengatasi kesenjangan ekonomi sangatlah tepat untuk mengurangi angka ketimpangan. Terpenting, semua tujuan dapat terlaksana dan terwujud dengan baik apabila kedua belah pihak andil dalam mewujudkan impian tersebut. Jika pemerintah telah mengupayakan segala cara untuk mengurangi angka ketimpangan dengan memberikan bantuan dan fasilitas umum yang memadai, maka masyarakat juga sudah seharusnya turut berupaya. Menjadikan Pancasila sebagai dasar dalam pembangunan dan segala kegiatan ekonomi dapat mengatasi permasalahan ini. Membayar pajak secara teratur, tidak melakukan tindakan kriminalitas, dan juga menaati peraturan hukum yang ada. Jika hal tersebut dapat terrealisasikan dengan baik, maka setidaknya angka ketimpangan akan berkurang secara perlahan. Di balik semua masalah yang terjadi di Indonesia ini, tentu semuanya bukanlah harapan dan keinginan dari setiap warganya. Masyarakat bisa menilai sendiri apakah masalah ini adalah wujud nyata dari sila kelima Pancasila yang merupakan harapan dan cita-cita bangsa. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Adapun kesimpulan dari diskusi kali ini, yakni pembangunan ekonomi bukan hanya mengejar pertumbuhan saja, melainkan untuk tujuan kemanusiaan, yaitu terciptanya kesejahteraan seluruh bangsa. Pemikiran ini melahirkan sistem ekonomi Indonesia yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dengan demikian, pembangunan ekonomi harus mampu menghindarkan diri dari persaingan bebas, monopoli, dan bentuk lainnya yang dapat menimbulkan penindasan, penderitaan, dan kesenjangan rakyat kecil. Apabila aparat dan masyarakat memiliki kesadaran lebih dan menaati peraturan yang berlaku, maka bangsa Indonesia masih memiliki harapan bahwa ekonomi Indonesia akan mengalami kemajuan dan tingkat stabilitas yang baik. Baik, sekian dari pemaparan kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.